Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah mempelajari tentang bab hudud, dari mulai pengertian, macam-macam, juga hikmahnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab bughad atau pemberontakan. Nah, indikator pencapaian materi bab ini yaitu meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan bughad, menyebarkan ketentuan Islam akan larangan tindakan bughad, menjadi teladan dalam bersikap dan bernasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bughad. Pada zaman sekarang, sudah marak sekali semangat keberislaman di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami fenomena keberagamaan yang menguat, fenomena ekonomi Islam, berkembang pula kepada produk-produk yang berlabelkan atau berlambangkan agama, seperti halnya hijab syar'i, wisata halal, dan juga hijrah yang terkenal di kalangan kaum muda sekarang. Keberagamaan yang ditampilkan tersebut merambah pula kepada kebernegaraan. Substansi keberagamaan seperti itu dalam bernegara adalah positif. Akan tetapi, banyaknya kaum milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar, sehingga berpendapat bahwa bernegara di negara Indonesia tidak sesuai dengan agama Islam. Ada beberapa alasan yang mereka ajukan. Salah satunya seperti sistemnya yang tidak berlandasan dengan Al-Quran ataupun hadis, dan negaranya tidak syariah. Bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara taghut. Hal ini menimbulkan riak-riak yang mengancam keamanan negara, bahkan terdapat indikasi melawan negara. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap kaum bughad atau kaum pemberontak, serta hikmah di balik pemberian hukuman pelaku bughad. Definisi bughad sendiri, bughad merupakan bentuk jamak dari lafaz al-baghyu. Secara bahasa, bughad berarti orang yang berbuat zalim, melampaui batas, atau orang yang berbuat zalim dan menyombongkan diri. Sedangkan secara syarak adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Setelah kita mengetahui definisi, kita akan beranjak pada kriteria bughad. Seseorang bisa dikatakan dengan bughad ketika dia memiliki kriteria-kriteria bughad yang akan kita pelajari. Kriteria pertama yaitu memiliki kekuatan baik berupa pengikut maupun senjata. Yang kedua, memiliki alasan atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban. Yang ketiga, memiliki pengikut yang setia kepada mereka. Yang terakhir, memiliki imam yang ditaati.
Dalam kriteria buot ini bisa disimpulkan bahwa buot itu berupa sebuah kelompok, bukan individual. Selanjutnya, tahapan menghadapi kaum buot. Ketika kita mengetahui atau ketika kita melihat ada kelompok, ada kaum buot, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus langsung memeranginya atau ada tahapan-tahapan yang lain? Nah, di sini akan diterangkan tahapan menghadapi kaum buot. Yang pertama, mengirimkan utusan kepada mereka agar diketahui sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan tersebut hilang. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar menaati atau agar mau menaati imam yang sah kembali. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memperingati atau memberi ultimatum atau mengancam bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu tersebut digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk memikirkan pendapat mereka kembali, maka diberikan kesempatan tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya, jika hanya untuk mengulur waktu, maka tidak diberi kesempatan tersebut. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali. Jadi, tidak langsung diperangi, tapi harus mengikuti tahapan-tahapan seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya, status hukum bagi pelaku buot. Kalangan buot tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku buot secara jelas telah disebutkan, yaitu diperangi sebagaimana dalam Al-Quran yang menegaskan di surat Hujurat ayat 9. Pelaku buot yang taubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar kembali. Oke. Selanjutnya, hukum memerangi kaum buot. Para ulama membagi perang terhadap kaum buot dalam dua kategori. Yang pertama, buot wajib diperangi. Dan yang kedua, buot boleh diperangi. Bukan wajib, tapi boleh. Beda ya antara wajib dan boleh. Kalau wajib itu harus, kalau boleh itu boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Di sini akan diterangkan tentang yang wajib diperangi. Ketika tidak masuk kategori ini, maka dia masuk kategori yang boleh diperangi. Yang pertama, ketika kaum buot tersebut menyerang wanita. Yang kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah. Yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Dan yang terakhir, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Setelah kita mengetahui tentang definisi atau pengertian, kemudian kriteria kaum buot, terus hukum bagi pelaku buot, kemudian hukum memerangi kaum buot, dan sekarang kita akan membahas tentang hikmahnya.
seluruh dunia atau apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pasti ada hikmahnya di balik kejadian-kejadian tersebut. Nah, di sini hikmah dari pelarangan hukuman bagi pelaku buat. Hikmah yang pertama adalah seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Selanjutnya, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Selanjutnya, memberikan efek jerah terhadap pelaku buat agar tidak memberontak dan dapat kembali bertaubat, serta mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Dan terakhir, memberikan pemahaman bahwa jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan jalannya pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar. Oke, dari keseluruhan yang telah kita pelajari, coba perhatikan berita-berita atau informasi lain ada di sekeliling kita. Kemudian, bagaimana pendapat Anda atau menurut kalian, jika terdapat kasus pemberontakan buat di NKRI? Apakah hukuman yang diterapkan harus sesuai dengan ketentuan syariat? Jelaskan disertai dengan alasannya. Nanti ditulis di buku tulis, kemudian dikasih nama, jangan lupa kasih kelas, dan dikumpulkan ke saya. Oke? Kesimpulan dari pelajaran atau bahasan yang telah kita bahas, dari mulai definisi, kriteria, hukum bagi pelaku buat, hukum memerangi, serta hikmahnya, bisa disimpulkan. Yang pertama, tindak pidana buat adalah sekelompok orang yang menentang dan memisahkan diri dari pemimpin yang sah, serta menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Yang kedua, tahapan-tahapan menghadapi kaum buat adalah mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak, menasihati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah, memberikan peringatan bahwa tindakannya terlarang dan disertai dengan pemberian waktu. Tindakan terakhir, diperbolehkan bagi pemerintah untuk memerangi kaum buat sampai mereka kembali taat kepada pemerintahan dan hukum Islam. Dan yang terakhir, jika pelaku buat bertaubat, maka taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para kaum buat tertangkap tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan hingga sadar dan mau taubat kembali kepada pemerintah yang sah. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.